Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam damai sejahtera, salam santun, rahayu, 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 sagung dumadi. Hari ini tim Ngopi Kawaroh Om Jenggot Putra sedang berkunjung di Desa Sirahnogo. Kita mengunjungi makamnya Syekh Ahmad Maksum, Syekh Muhammad Maksum, dan yang terakhir Eyang Amenggung Modorupo. Ini ada lokasinya, dikelilingi hutan jati. Tempatnya sangat sejuk. Mungkin kita nanti akan bertanya-tanya kepada juru kuncinya tentang siapa beliau, terus berperan sebagai apa beliau. Ini adalah lokasi Desa Sirahnogo. Tahu ya ini? Itu makam Jatilawang itu kan sebetulnya itu kan bahasa Sanepan, bahasa orang Jawa. Maksudnya? Jatilawang itu sejatine lawang. Sejatine lawang niku nggih golek ya dhewe ning Allah niku to Mas. Sejatine lawang ya bahasane ngoten niku, cara nguzlahe ngoten niku. Lah ini terletak di dusun Sirahnogo, Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Aris, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijelaskan di sini lokasi tempat apa ya? Dulu itu asal mulanya itu tempat yang dikeramatkan oleh warga sekitar yang berada di tengah hutan yang terletak di dusun Sirahnogo, Glonggong, Dolopo, Madiun. Awal mulanya itu dulu itu semak belukar, tapi emang di situ ada petilasan ataupun batu bata yang dikeramatkan oleh warga. Tapi warga pun sekitaran sini tidak ada yang tahu beliau itu sejarahnya dari mana, asalnya gimana, tidak ada yang tahu. Tapi era Belanda, zaman Belanda itu sebetulnya itu sudah dikasih pagar besi keliling, Mas. Itu pakai kawat berduri. Terus Intinya dipakai pagar itu intinya biar orang umum tahu di sini ada makam keramat gitu. Kayaknya itu dilindungi sama Belanda. Itu dilindungi. Terus cuma waktu itu pada masa penjajah dulu kan mau beli paku itu mahal. Jadi pagar berduri itu dicuri sama warga, dibikin untuk paku rumah. Ceritanya seperti itu, Mas. Di sini ada berapa makam? Yang ada itu 5 makam, yang muncul batu batanya itu 5 makam, tapi konon ceritanya itu ada 139 makam. Yang makam yang muncul yang dari dulu, sejak dulu itu ada itu Syekh Ahmad Muhammad yang besar ini.
Terus yang sebelah sana Syekh Muhammad Maksum, yang sana Syekh Ahmad Maksum, yang ini yang Amenggung Modorupo, yang di luar sana itu yang haji. Untuk eranya diperkirakan maksudnya era apa ini? Kita bicara secara logis saja kalau masalah era ya. Itu persoalannya kalau kita acuannya pada era kerajaan, harusnya zaman Belanda itu sudah tercatat di museum ataupun sudah tersimpan di buku Babat Madiun. Tapi yang kami herankan itu belum tercatat. Beliau itu kami perkirakan kedatangan beliau ke sini itu eranya setelah Sayyidina Ali, sebelum Syekh Subakir ataupun seangkatan dengan Syekh Subakir. Yang gelombang pertama itu kan ada 9 orang atau berapa itu Mas? Ya. Itu kan membawai anak buah berapa? Ada ratusan atau satu orang itu gugur semua. Terus semua sampai yang gelombang ketiga Syekh Subakir baru bisa menundukkan tanah Jawa. Yang itu perkelahian antara yang Bodronoyo, Sabdo Palon, yang Semar itu dengan Syekh Subakir dengan perjanjian begini-begini. Kita kembali dari asal yang menemukan tadi siapa Pak? Yang menemukan pertama kali itu namanya Mama Kiai Abdul Aziz. Itu seorang sufi dari Kerawang. Beliau adalah murid yang SK Alif Kanafiah, yang kewaliannya katanya, konon ceritanya itu mengelilingi tanah Jawa. Itu katanya, saya juga belum tahu betul ya, soalnya saya kan masih muda. Berarti intinya kalau di sini ada makam para wali-wali di sini itu bukan dari warga setempat sini. Bukan Mas, itu malah orang Kerawang. Persoalannya saya kan pernah ikut Torekoh di sana juga ya. Di sana itu ada Torekoh Qadiriyah Naksabandi yang pada intinya kalau tawasul itu semua wali-wali tanah Jawa ataupun wali-wali Indonesia itu semua ditawasuli. Termasuk yang Syekh Ahmad Muhammad ini, beliaunya itu datang sendiri ke Kerawang terus minta makamnya untuk dibangun. Proses pembangunan itu sangat unik dan sangat lama juga. Dulu ya, itu yang dikirim ke sini Ustadz dari Kerawang itu Ustadz Suhana sama Ustadz Amir, dan orang tempatan sini yang diajak ngaji itu adalah orang 3, termasuk saya, Mbah Kiai Abdul Jalil, terus sama Pak Sirmat, itu adalah sesepuh orang sini. Iya. Terus rata-rata yang sowan yang berziarah ke sini dari mana saja Pak? Itu yang datang ke sini itu berbagai macam kabupaten Mas. Dari Nganjuk ada, dari Surabaya ada, Kediri ada, dari Banyuwangi pun ada. Kemarin yang dari Tulungagung juga ada, yang dari Solo pun ada. Jadi beliau-beliau itu yang kalau yang sekiranya dari Nganjuk itu konon cerita, saya cuma tanya-tanya para peziarah, itu kalau berdoa apa-apa itu dikabulkan. Biasanya itu minta derajat seperti minta lurah, jabatan kepolisian, jabatan apa itu, sama kiai-kiai mereka itu beliau datang ke sini munajat pada Allah. Bahasanya jangan sampai sampai keliru. Itu kita itu di sini tuh munajat, mintanya pada Allah, bukan menyembah kayu itu. Terus biasanya yang perlu dibawa ketika berziarah ke sini apa Pak persyaratannya? Sebetulnya kalau dari dulu-dulu itu kembang wangi, sekar wangi itu. Sekar wangi ya, itu yang perlu dibawa ke sini, dan niatan yang baik. Jangan sampai ada niatan yang neko-neko. Maksudnya bisa dijelaskan kalau tidak baik seperti apa? Kalau bahasanya, kalau ya kita datang itu kalau bisa itu ya jangan minta yang molimo lah.
Ini mau kita jauhi semua. Nggih, nggih, nggih. Jangan sampai menyelewengkan agama. Beliau adalah pesiar agama Islam. Tadi panjenengan matur ngaji di sini itu berapa orang? Itu ada 7 orang. 7 orang. Ya. Terus ketika ngaji di sini itu membaca Quran atau tawasul atau Yang dibaca itu tawasul, Mas. Itu hidayah Fatihah pada wali-wali tanah Jawa, khususnya umumnya pada se-Indonesia. Itu yang dibaca seperti itu. Dan itu pun waktu itu masih semak belukar, Mas. Tahun 93, 92, 93 itu masih semak belukar. berarti posisinya belum dibangun. Belum dibangun sama sekali. Itu masih ada makam yang paling besar. Syekh Ahmad Muhammad itu ada keunikannya beliau. Ya. Dari warga-warga sekitar itu, walaupun tidak dibersihkan, makam beliau itu tetap bersih. Ya, bahasanya semak belukar yang di samping Sekitar. sekitar kuburan itu tidak ada. Padahal kalau di jarak radius 7 meter ataupun 10 meter, itu semaknya itu setinggi 2 meter sampai 3 meter. Itu tidak ada. Dan kejadian-kejadian yang aneh yang di situ saya akan mengalami itu Ketika selama tawasul. 7 hari ya. Selama 7 hari itu kan biasanya mulai jam 9 malam sampai jam 12 Malam. ya. Itu ada kejadian-kejadian janggal, Mas. Kayak orang boyongan, kalau bahasa Jawa itu orang boyongan, suara yang aneh, sok beruak, itu hilangnya di arah kidul kulon. Kalau Indonesianya berarti timur laut, barat, barat daya ya. Barat daya, arahnya ke situ. Terus kadang-kadang ada kejadian itu, teman saya ngaji namanya Pak Sirmat itu diangkat orang yang besar sekali, dari jari-jari itu sebesar pisang. Seperti itu kejadiannya. Jadi kan ada kejanggalan-kejanggalan aneh. Terus sebelum dibangun, saya kan kecilan dari sini, Mas ya. Asli sini ya, Pak? Asli sini. Saya tahu persis gimana sebelum sebelum dibangun itu, tahu persis. Dulu emang sering, Mas, itu kayak cahaya yang naik turun, biru sebesar kelapa, naik turun di makam itu saya sering tahu. Di lokasi. Iya. Terus yang menjadi acuan beliau adalah waliullah. Dari kami ya, referensi masyarakat itu adalah kalau wali Allah itu sampai berapa tahun, 100 tahun atau ribuan tahun, makam beliau itu tetap dijaga. Nyatanya batu bata di sini itu tetap utuh. Itu yang menjadi acuan kami. Selain dari Kerawang, kita itu meyakini dari situ. Dan juga ada peziarah-peziarah yang dari luar kabupaten. Yang membedakan beliau seorang wali apa tidak, misal contoh kata seperti ibu bapak kita. Ibu bapak kita itu kalau yang datang bukan kita, itu nggak ada, Mas. Tapi beliau itu keunikannya, itu luar kabupaten banyak yang datang. Banyak yang tahu. Banyak yang tahu, banyak yang datang, banyak yang berziarah sini. Kalau sosok gaib, kita berbicara sosok gaib yang panjenengan tahu, penjaga di sini berwujud apa, Pak ya? Beliau yang menjaga di makam. Yang menjaga di makam kodam yang sering keluar itu adalah sosok harimau. Tapi kalau ada, bukan kami ya, bukan saya itu ada kiai yang menyatakan bahwa di sini banyak kiai itu beliau-beliaunya itu tahu kalau di sini itu yang 3 orang itu perawakannya seperti orang Persia, orang Arab. Syekh Ahmad Muhammad, Syekh Ahmad Maksum dengan Syekh Muhammad Maksum. Oh, berarti kalau digambarkan sosok beliau itu seperti orang Persia. Iya. Kebetulan Syekh Ahmad Muhammad sendiri orangnya zuhud dunia, Mas. Jadi beliau itu meninggalkan kesenangan dunia. Jadi
Kalau sekarang dilacak peninggalannya apa itu ya kita agak kebingungan juga. Persoalannya dia cuma ingin mendekatkan diri pada Allah aja. Berarti ini yang dinamakan makam Jatilawang ya Pak. Mungkin ada pesan-pesan dari Eyang Syekh Ahmad yang disampaikan ke panjenengan bisa diwedat di para pemirsa di rumah. Pelajaran yang ditekankan dari yang Syekh Ahmad Muhammad adalah itu disuruh belajar dan bersabar dan ikhlas. Itu kalau sudah menjadi sabar disuruh menjadi bapak sabar, kalau sudah bisa bapak sabar disuruh mbak sabar, sampai mbak buyutnya sabar, sampai orang yang paling sabar. Bahasanya seperti itu. Jadi yang paling terima bahasanya yang Syekh Ahmad Muhammad itu. Makanya beliau zuhud dunia, tidak mau kemewahan dunia. Kalau sebuah amalan dari Eyang Syekh Ahmad itu salah satunya sholawat lam yahtalim. sholawat lam yahtalim itu mengungkapkan keagungan Nabi Muhammad. Nanti bisa dicari di kitab. Kalau pelajaran yang dikasih itu dulu kan lewat Kerawang, beliau itu mengamandatkan ke Kerawang. Itu la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Kalau dilakukan di sana begini, Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Seperti itu kurang lebihnya, Mas. Terus tata cara mengamalkan ketika kita sowan ke sini atau di rumah? Itu sebetulnya amalan untuk umum. Jadi bisa di sini, ketika bisa sowan, di rumah. Iya, bisa setelah sholat itu bisa. Terus untuk terakhir mungkin ada pesan-pesan untuk para peziarah yang mungkin ingin berkunjung ke sini yang bisa disampaikan panjenengan untuk para ziarah. Kami atas nama yang ya termasuk diamanati oleh Mas Gatot ya, yang membangun pertama. Itu beliau kan sebetulnya orang kepercayaan dari para sesepuh. Niku Mas Gatot niku jangan sampai salah niatan. Kesini itu niatnya berdoa munajat pada Allah, jangan sampai menyembah kayu batu. Itu pesan-pesan beliau. Ya di sini sama saja lah di makam-makam yang lain, siapa-siapa yang munajat di belakang makam para wali itu insya Allah doanya dipermudah, gampang mustajab. Itu pomo sinyal HP nonton berikan besar gitu loh, Mas. 4G. Iya, 4G ya, seperti itu. Untuk makamnya bisa ditunjukkan nama-namanya mungkin. Monggo, ini ada dari sebelah sini, ini sekarang sudah ada tulisannya, adalah makam beliau Syekh Ahmad Muhammad. Yang sebelah kanan atau sebelah baratnya itu ada makam Syekh Muhammad Maksum. Yang nomor 2 gini. Ya. Yang sebelah. Kalau yang tengah ini adalah makam Jayadi. Ini dulu yang ditembak waktu misterius. Itu beliau ditembak di sebelah situ terus dimakamkan di sini. Maksudnya dulunya berperan? Bukan berperan seperti apa-apa, tidak. Beliau nggak tahu eranya Pak Harto dulu, terus beliau ditembak. Misterius. Ada kejahatan apa kami nggak tahu.
yang makam sebelah kiri dari Syekh Ahmad Muhammad itu ada ini yang tidak ditutup, yang Amenggung Modorupo. Ya, ini yang Amenggung Modorupo. Ini sepertinya anu Pak, samaran. Iya, ini kan kayak orang Jawa gitu Mas. Eyang Amenggung Modorupo seperti sebuah gelar. Iya. Kalau asmane piyambak jenengan mboten ngertos nggih? Betul. Kalau yang ini itu Syekh Ahmad Maksum. Ini orang Timur Tengah. Yang tiga itu kan Syekh Ahmad Maksum, Muhammad Maksum, dan Syekh Ahmad Muhammad. Kalau yang di depan itu siapa Pak? Itu Eyang Haji. Itu makamnya Eyang Haji. Asli orang sini atau orang Jawa atau? Kayaknya itu orang yang dua itu kan orang Jawa. Yang Timur Tengah itu kan tiga orang. Terus saya lihat di sini ada fasilitas musola juga ya Pak ya? Iya ada. Ada tempat wudhunya ada. Semua sebetulnya sudah komplit Mas. Ada sumurnya sudah ada semua. Kalau malam ada yang jaga ya? Ada dari kami tidak ada. Entah siapa nanti ada. Kalau semisal tamu yang dari jauh bisa menghubungi, yang dihubungi ada nomor HP yang dihubungi di depan ya? Di depan itu ada Pak Samuji. Sebetulnya kalau juru kunci itu Pak Samuji ada, saya sendiri. Terus tapi kadang saya kalau nggak datang itu ada teman saya itu Pak Warto yang ada di sini. Kita lihat dulu. Yang Syekh Ahmad Muhammad diperkirakan eranya masuk Jawa itu eranya era sahabat Nabi.